Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan kekayaan budaya dan sejarah yang luar biasa, menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Salah satu misteri yang paling menarik adalah Gunung Padang, sebuah situs megalitikum yang terletak di daerah Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya menawarkan pemandangan alam yang indah, Gunung Padang juga memperlihatkan keberadaan peradaban kuno yang mengagumkan, dan masih menjadi subjek penelitian serta diskusi di kalangan akademisi dan peneliti. Sebagai salah satu situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara, Gunung Padang menggugah rasa ingin tahu tentang bagaimana peradaban di masa lalu bisa menciptakan struktur batu yang kompleks, tanpa teknologi canggih yang kita miliki saat ini. Struktur ini mengajukan banyak pertanyaan. Siapa yang membangunnya? Bagaimana cara mereka melakukannya? Dan apa tujuan dari struktur ini? Video ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang sejarah berdiri hingga runtuhnya peradaban Gunung Padang. Walaupun kita sudah membahasnya dalam puluhan video, video ini akan menjadi ringkasan yang cenderung lebih netral daripada video-video sebelumnya. Gunung Padang terletak di Kecamatan Karyamukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Situs ini adalah salah satu situs megalitikum paling misterius dan menarik di Asia Tenggara. Terletak sekitar 120 km di sebelah selatan Jakarta, situs ini menawarkan petunjuk berharga mengenai peradaban kuno yang berpusat di wilayah ini. Wilayah ini berada di dataran tinggi, dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Hal ini memberikan iklim yang relatif sejuk dan kondisi yang ideal untuk pertanian. Dikelilingi oleh hutan lebat dan aliran sungai, situs ini juga memiliki akses ke sumber daya alam yang berlimpah, termasuk batu-batuan yang digunakan dalam struktur megalitiknya. Lokasinya yang strategis di Pulau Jawa, memungkinkan Gunung Padang berperan sebagai pusat perdagangan, atau paling tidak sebagai tempat persinggahan. Jaraknya yang tidak terlalu jauh dari pusat-pusat kekuasaan di Pulau Jawa, seperti kerajaan-kerajaan kuno di pedalaman dan pelabuhan-pelabuhan di pesisir, membuatnya menjadi titik yang menghubungkan berbagai elemen dari masyarakat kuno. Meskipun terletak di daerah yang relatif terpencil, Gunung Padang bisa diakses melalui berbagai jalur, termasuk jalur darat dan kemungkinan jalur sungai, meski penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memverifikasi hal ini. Hal ini memungkinkan pergerakan orang dan barang, serta memfasilitasi pertukaran budaya dan perdagangan. Keberadaan sumber daya alam seperti mineral, batu, dan kayu di sekitar Gunung Padang, kemungkinan memengaruhi keputusan untuk membangun situs ini di lokasi tersebut. Sumber daya ini tidak hanya penting untuk konstruksi, tetapi juga untuk mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Geografi dan lokasi Gunung Padang mungkin memiliki implikasi strategis, termasuk pertahanan dan keamanan. Dataran tinggi memberikan keuntungan defensif, sementara hutan dan sungai menawarkan perlindungan dan sumber daya. Dengan memahami geografi dan lokasi Gunung Padang, kita dapat memulai untuk menggali lebih dalam mengenai misteri yang melingkupi peradaban yang pernah berdiri di sini. Berkat penelitian dan ekskavasi yang telah dilakukan, beberapa artefak kuno telah ditemukan di Gunung Padang. Ini termasuk perkakas batu, manik-manik, serta ukiran yang mengindikasikan keberadaan aktivitas manusia di masa yang sangat lama. Beberapa estimasi menunjukkan bahwa situs ini mungkin telah ditempati manusia sejak 5.000 hingga 20.000 tahun yang lalu, yang membuatnya menjadi salah satu situs megalitikum tertua di Asia Tenggara, bahkan dunia. Studi geologi situs ini juga menawarkan petunjuk penting. Formasi batuan dan strata tanah di Gunung Padang menunjukkan adanya perubahan iklim dan keadaan geologi sepanjang waktu, yang mungkin memengaruhi pola pemukiman manusia di sini. Adanya lapisan tanah yang mengandung material organik, menunjukkan kemungkinan keberadaan kegiatan pertanian atau hunian manusia di masa lalu. Meski belum ada bukti tertulis dari periode ini, gaya dan motif ukiran yang ditemukan di Gunung Padang menunjukkan adanya budaya yang kompleks dan terorganisir. Ini mempertegas teori bahwa masyarakat prasejarah yang mendiami Gunung Padang bukan hanya sekadar kelompok nomaden, namun mungkin memiliki struktur sosial dan kepercayaan yang lebih kompleks. Tentu saja, tanpa adanya catatan tertulis, banyak aspek dari periode prasejarah Gunung Padang yang masih menjadi subjek dari interpretasi dan perdebatan. Misalnya, apakah situs ini merupakan pusat kegiatan religius, atau mungkin bagian dari jaringan perdagangan kuno? Lalu muncul juga pertanyaan, apakah masyarakatnya hidup secara terisolasi,
atau justru terhubung dengan peradaban lain. Dalam kebudayaan setiap peradaban, cerita rakyat dan mitologi memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pemahaman kolektif tentang dunia. Gunung Padang tidak terkecuali dalam hal ini. Gunung Padang memiliki sejumlah mitos dan legenda yang telah beredar selama berabad-abad di kalangan masyarakat lokal. Salah satu legenda paling populer adalah cerita tentang Nini Anteh, tokoh mistis yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pendiri atau pelindung Gunung Padang. Menurut legenda, Nini Anteh adalah seorang wanita sakti yang memiliki kekuatan untuk membentuk dan memanipulasi batu. Dialah yang dikatakan telah menciptakan formasi batu-batu megalitik, yang kini menjadi fokus dari situs tersebut. Mitos lainnya, berkaitan dengan adanya dewa-dewi yang menjadi penjaga Gunung Padang. Dalam kepercayaan tradisional, dewa-dewi ini seringkali dikaitkan dengan elemen-elemen alam, seperti air, angin, dan tanah, yang dipercaya memberikan energi mistis kepada situs ini. Ritual dan upacara khusus sering diadakan untuk memberikan penghormatan dan meminta berkah dari para dewa ini. Ada juga mitos yang menyatakan bahwa Gunung Padang adalah sebuah portal atau pintu gerbang ke dunia mistis atau spiritual. Beberapa cerita lokal mengklaim bahwa orang-orang telah hilang atau mendapatkan kekuatan supranatural setelah mengunjungi situs ini pada waktu-waktu tertentu, biasanya saat bulan purnama atau pada hari-hari tertentu pada kalender tradisional. Mitos dan legenda ini, sekalipun tidak dapat diverifikasi secara ilmiah, memainkan peran penting dalam menjelaskan mengapa Gunung Padang dianggap sebagai tempat yang sakral. Untuk banyak orang, cerita-cerita ini menambah dimensi spiritual dan mistis pada situs ini, yang mungkin juga menjelaskan mengapa situs ini bertahan sebagai pusat kegiatan keagamaan dan spiritual selama berabad-abad. Walaupun tidak dapat dipastikan sejauh mana mitos dan legenda ini memiliki dasar sejarah atau fakta, keberadaan mereka menunjukkan betapa pentingnya Gunung Padang dalam psikologi kolektif masyarakat di sekitarnya. Ini juga menjadi bukti akan kekayaan budaya dan tradisi lisan yang telah tumbuh di sekitar situs ini, memberikan konteks kultural yang sangat penting dalam memahami dan menginterpretasikan makna sejarah, serta arkeologis dari Gunung Padang. Sebelum dikenal oleh dunia ilmiah, Gunung Padang hanyalah sebuah bukit batu misterius yang tertanam dalam kepercayaan dan legenda lokal. Namun, seiring waktu, situs ini mulai menarik perhatian para ilmuwan dan peneliti, dan membuka pintu ke sebuah era yang telah lama hilang. Gunung Padang mulai mendapat perhatian luas setelah ditemukan oleh peneliti Belanda pada awal abad ke-20. Laporan awal menyebutkan adanya struktur megalitik yang menarik, meskipun banyak yang masih memandangnya sebagai situs keagamaan atau pemakaman sederhana. Hasil dari penelitian awal ini terbatas, dan belum menggali potensi penuh dari Gunung Padang sebagai sebuah situs sejarah. Pemerintah Indonesia mulai memberi perhatian serius terhadap situs ini sekitar pertengahan abad ke-20. Penelitian yang lebih komprehensif diinisiasi, yang melibatkan berbagai disiplin ilmu, mulai dari arkeologi, geologi, hingga antropologi. Hasilnya mulai menunjukkan bahwa Gunung Padang bukan hanya sekadar struktur batu biasa, tetapi bisa jadi merupakan salah satu situs megalitik tertua di dunia. Pada dekade terakhir, penelitian menggunakan teknologi canggih seperti radar penetrasi tanah dan pemindaian laser menunjukkan bahwa di bawah lapisan permukaan struktur Gunung Padang jauh lebih kompleks dari yang diperkirakan. Beberapa lapisan di bawah tanah menunjukkan struktur yang terorganisir dengan baik, menunjukkan kemungkinan adanya kota bawah tanah yang belum sepenuhnya terungkap. Seiring dengan meningkatnya ketertarikan publik dan ilmiah, Gunung Padang juga menjadi subjek dari berbagai kontroversi. Beberapa peneliti berpendapat bahwa situs ini adalah produk dari peradaban yang sangat maju, mungkin bahkan lebih tua dari peradaban Mesir atau Sumeria. Namun, ini masih menjadi perdebatan di antara komunitas ilmiah, karena memerlukan lebih banyak bukti untuk memvalidasi klaim ini. Kompleks Gunung Padang menampilkan serangkaian teras batu yang berundak-undak, dengan batu-batu besar yang disusun dengan presisi tinggi. Ini menunjukkan keahlian dalam bidang arsitektur dan teknologi, yang melampaui apa yang biasanya dianggap mampu oleh peradaban kuno. Batu-batu yang digunakan dalam konstruksi ini adalah batu andesit, yang harus diangkut dari beberapa kilometer jauhnya.
Ini memerlukan pemahaman tentang teknik transportasi dan mekanika, yang menunjukkan tingkat kemajuan teknologi yang cukup tinggi. Salah satu misteri terbesar, adalah bagaimana batu-batu besar ini bisa dipahat dan disusun dengan sedemikian rupa, tanpa penggunaan mesin, atau teknologi modern. Beberapa teori mencakup penggunaan tuas, penggulungan batu di atas batang kayu, atau bahkan kemungkinan penggunaan semacam adhesi atau perekat alami, yang belum sepenuhnya dipahami. Desain situs ini juga menunjukkan keahlian yang mendalam, dalam penggunaan ruang dan simetri. Terdapat teori yang mengatakan, bahwa tata letak dari batu-batu ini, mungkin memiliki makna astronomis atau kalendarial, meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan hal ini. Walaupun belum ada kesimpulan pasti tentang bagaimana teknologi yang digunakan dalam membangun Gunung Padang, ada spekulasi yang mengatakan, bahwa mungkin saja ada peran dari teknologi akustik dalam konstruksinya. Ini didasarkan pada beberapa temuan yang menunjukkan, bahwa batu-batu ini mungkin telah diatur untuk menghasilkan efek resonansi. Ketika dibandingkan dengan situs megalitikum lain, seperti Stonehenge di Inggris, atau piramida di Mesir, Gunung Padang menawarkan serangkaian keunikan tersendiri, yang menunjukkan keanekaragaman dan kompleksitas teknologi, dan juga teknik arsitektur kuno. Kita akan segera mengumpulkan para ahli yang berbeda pendapat juga nih. Tesis, antitesis itu bisa menjadi sintesis kan begitu ya. Kita harapkan bisa memulai kembali satu penelitian dan kajian terhadap Gunung Padang. Penelitian dan kajian terhadap situs megalitik Gunung Padang bakal dilanjutkan setelah sempat terhenti. Pernyataan itu disampaikan Menteri Kebudayaan Fadly Zon. Pemerintah memprioritaskan penelitian terhadap situs Gunung Padang yang bersejarah ini untuk mengungkap lebih jauh sejarah dan peradaban bangsa. Menurutnya, perbedaan pandangan yang muncul di kalangan arkeolog selama ini soal situs Gunung Padang adalah bagian dari dinamika ilmiah yang wajar. Fadly Zon menegaskan, pentingnya forum dialog antar ilmuwan untuk mencari solusi terbaik terkait langkah penelitian dan pelestarian situs itu. Sebagai salah satu situs megalitik terbesar di Asia Tenggara, Gunung Padang memiliki nilai historis yang tinggi dan berpotensi menjadi salah satu simbol kebesaran peradaban Indonesia. Fadly menyatakan, kelanjutan riset ini bukan hanya untuk kepentingan ilmiah, tetapi juga mengangkat kebudayaan nasional Indonesia di mata dunia. Penelitian situs Gunung Padang sempat mendapat dukungan besar di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden SBY saat itu bahkan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2014 tentang pengembangan, perlindungan, penelitian, pemanfaatan, dan pengelolaan situs Gunung Padang. Namun sayangnya, penelitian pada situs ini tak berlanjut saat rezim berganti. Pada masa pemerintahan Jokowi, nasib penelitian Gunung Padang terkatung-katung dan ditinggalkan. Kini, secerca harapan mulai terlihat ketika Presiden Prabowo membuat kementerian khusus di bidang kebudayaan. Fadly Zon, yang ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Kebudayaan, langsung membuat gebrakan dengan pernyataan yang tegas. Pemerintah akan melanjutkan penelitian Gunung Padang yang sempat terhenti 10 tahun lamanya. Penelitian Gunung Padang telah menarik perhatian banyak pihak, terutama hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Dr. Dani Hilman Natawijaya. Hasil penelitian ini menyebut bahwa Gunung Padang berpotensi menjadi piramida tertua di dunia, bahkan lebih tua dari piramida Giza di Mesir. Dani Hilman Natawijaya juga menyatakan, telah menyampaikan hasil penelitian saat bertemu dengan Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha Jumario, beberapa pekan lalu. Dia mengatakan, kementerian tertarik dan akan mendiskusikannya dengan pikiran yang lebih terbuka, lebih saintifik, sehingga mudah-mudahan perbedaan pendapat di kalangan peneliti bisa selesai, ada titik temu, sehingga penelitian bisa dilanjutkan lagi, tuturnya. Menurut Dani, situs Gunung Padang penting untuk menguak sejarah yang sebenarnya. Ilmuwan dan peneliti bidang geologi di BRIN tersebut optimis, dukungan pemerintah terhadap riset lanjutan situs Gunung Padang bisa menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dengan metode lebih canggih dan peralatan memadai, misalnya, untuk memastikan dugaan, chamber, atau ruangan di bawah konstruksi situs Gunung Padang. Saya nggak mungkin main-main dalam riset ya, riset itu hidup saya. Gunung Padang ini saya serius, sangat serius. Janganlah ada begitu ya, ada pemikiran bahwa kami ini mengada-ada, kami ini riset karena ada politik lah. Sementara itu, arkeolog Universitas Indonesia, Dr. Ali Akbar, menyambut gembira rencana tersebut. Menurutnya, penelitian yang sempat dimulai 2012 itu terhenti pada 2014.
Alasannya, kurang dana dan pergantian pemerintahan. Jadi, yang pertama, tentu saja saya menyambut gembira. Saya sangat memberi apresiasi pada pemerintah, karena punya rencana untuk melanjutkan riset, kata Ali. Ali menuturkan, penelitian pada tahun 2014 sudah sampai pada tahap ekskavasi hingga kedalaman 11 meter. Saat melakukan penggalian pada kedalaman 4 meter tersebut, kata Ali, ditemukan lapisan tua yang usianya sekitar 5.900 sebelum Masehi. Dia berharap dengan adanya riset kembali, situs Gunung Padang dapat dilakukan pemugaran, yang kemudian dilanjutkan dengan rekonstruksi ulang. Dr. Ali Akbar adalah arkeolog yang secara tegas menyatakan, Gunung Padang adalah piramida yang usianya lebih tua dari piramida di Mesir. Meski begitu, ada perbedaan antara piramida Mesir dengan yang ada di Gunung Padang. Di Mesir, batu yang membentuk piramida disusun di atas tanah datar, sedangkan di Gunung Padang, batu itu disusun mengelilingi bukit yang sudah ada. Namun, hasil penelitian tersebut tidak diterima sepenuhnya oleh semua pihak. Arkeolog dari Jawa Barat, Dr. Lutfi Ondri meragukan klaim bahwa Gunung Padang adalah piramida kuno yang terkubur. Menurutnya, temuan ini tidak didukung oleh data yang sahih dan mencurigakan, karena tidak ada bukti budaya yang mengarah pada adanya piramida di Indonesia. Lutfi termasuk yang kontra, pada kesimpulan situs Gunung Padang adalah bangunan piramida yang dibuat ribuan tahun silam. Kalau mencari piramida, saya sudah katakan itu tidak ada, sebuah pekerjaan yang sia-sia, katanya menambahkan. Dia menegaskan, tidak akan ikut tim riset yang bertujuan mencari piramida di situs Gunung Padang. Sebagai cagar budaya nasional, menurut Lutfi, riset lanjutan situs itu diharapkannya mengenai pengembangan dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai amanat Undang-Undang Cagar Budaya. Pengetahuan dunia saat ini hanya mengakui, bahwa perkembangan peradaban manusia, baru mulai sejak sekitar 11.000 tahun lalu. Produk peradaban maju, baru terlihat setelah 6.000 tahun lalu atau 4.000 tahun sebelum Masehi, seperti peninggalan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Hal ini sangat kontras dengan masa sejarah yang relatif pendek. Para ahli geologi dan arkeologi dunia mengetahui, bahwa manusia modern sudah ada sejak sekitar 195.000 tahun lalu. Artinya, dunia meyakini, bahwa manusia tetap dalam zaman primitif, hidup berburu, dan tidur di hutan serta di gua-gua selama 185.000 tahun lamanya. Tapi tiba-tiba, sejak 10.000 tahun lalu, tanpa sebab yang diketahui, mendadak pintar. Ini jelas tidak masuk akal. Walaupun kita sambungkan dengan teori Nabi Adam yang turun dari surga ke bumi, dengan asumsi ujuk-ujuk langsung dewasa, juga tidak bertepatan. Diketahui, silsilah para nabi menurut Ibnu Katsir, Nabi Adam baru, ada kira-kira 6.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, dengan asumsi, umur nabi-nabi sebelum Nabi Isa lebih panjang daripada manusia sekarang. Nabi Muhammad keturunan yang ke-82 dari Nabi Adam, sementara ahli sejarah berpendapat, antara Nabi Muhammad dan Nabi Adam, berjarak 6.155 tahun. Sementara, menukil dari buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karangan Sami bin Abdullah al-Maghluts versi bahasa Arab halaman 500 disebutkan, bahwa Nabi Adam, hidup kira-kira antara tahun 5.872 sampai 4.942 sebelum Masehi. Jika perkiraan hidup Nabi Adam hanya untuk menjawab peradaban Sumeria, masih bisa disambung-sambungkan. Karena diketahui, dalam sejarah disebutkan, peradaban pertama di permukaan bumi berasal dari Sumeria yang berkembang sekitar 6.000 tahun lalu. Namun hal ini juga bertentangan dengan silsilah kehidupan nabi lain. Karena beberapa pendapat mengemukakan, bahwa era peradaban Sumeria, adalah zamannya Nabi Idris. Sedangkan Nabi Idris sendiri, merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Penguat pendapat ini adalah, bukti-bukti adanya karya tulis tertua, memang ditemukan di tempat Nabi Idris menyeru kaumnya, yaitu tempat bangsa Sumeria. Diketahui pula, peradaban Sumeria, meninggalkan sejarah tentang aktivitas manusia yang tertulis pada tablet tanah liat, mengungkap perilaku manusia kritis, dan menguraikan hubungan antara Dewa Anunnaki dan bangsa Sumeria. Temuan konstruksi bangunan besar yang lebih tua dari 10.000 tahun, seperti di Gunung Padang, sangat kontradiktif dengan dogma ilmiah saat ini. Apalagi untuk Indonesia, yang masa sejarahnya baru dimulai sejak 400 Masehi, yaitu ketika Kerajaan Kutai di Kalimantan. Tidak heran, kalau seorang sejarawan dari kelompok ABG akan mengatakan, bahwa temuan ini mustahil, karena kalau data populasi masyarakat Cianjur diekstrapolasikan ke zaman prasejarah, maka hanya sedikit orangnya, sehingga tidak mungkin mampu membuat bangunan sebesar ini. Pemikiran ini memang logis, tapi terlalu lugu, karena hanya benar jika diasumsikan masyarakat prasejarah tidak pergi dari Cianjur, atau musnah karena suatu bencana besar.
Jadi, materi dasar yang dikontroversikan dalam penelitian Gunung Padang sebenarnya biasa saja, tidak sulit-sulit amat. Tapi implikasinya terhadap ilmu pengetahuan memang luar biasa. Bahkan kelihatannya, tesis tentang peradaban maju di zaman es yang hilang karena bencana katastrofik masih dianggap tabu oleh dunia pengetahuan. Ini jelas riset yang berat dan tidak main-main. Masih untung, situs Gunung Padang bukan satu-satunya kasus. Ada situs Göbekli Tepe di Turki, yaitu situs megalitik besar yang asalnya tertimbun tanah di bawah bukit, mirip dengan Gunung Padang, tapi bentuk konstruksinya jauh berbeda. Bangunan Göbekli Tepe ini, juga pembangunannya bertahap dari zaman ke zaman. Lapisan yang paling tua yang sudah digali, berumur sekitar 11.600 tahun. Situs ini terdiri dari batu-batu menhir masif besar, yang terukir sangat bagus di dalam lingkaran-lingkaran bangunan batu. Singkatnya, bangunan Göbekli Tepe tidak mungkin dibuat oleh masyarakat berbudaya primitif, tapi sudah berbudaya tinggi. Menariknya, situs Göbekli Tepe juga ditimbun dengan tanah dan batu dengan sengaja pada sekitar 9.600 tahun lalu, dengan alasan yang masih misterius. Terutama karena pekerjaan menimbunnya, sama sulitnya dibanding dengan membangunnya. Inilah satu-satunya situs besar bangunan kuno di dunia, yang umurnya dapat dibandingkan dengan situs Gunung Padang lapisan ketiga. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, penelitian mengklaim bahwa Gunung Padang adalah situs bangunan kuno yang ditumpangkan, berpotensi dibangun pada periode prasejarah berturut-turut. Lapisan ketiga bisa berusia antara 9.500 dan 28.000 tahun. Harus kita akui, cukup banyak arkeolog tidak sudi menulis ulang sejarah peradaban. Mereka tidak setuju keyakinan revisionis sejarah seperti Graham Hancock dari UK yang sempat meneliti dan menyatakan bahwa Gunung Padang merupakan satu di antara bangunan tertua di planet bumi ini. Gunung Padang, mereka anggap sekadar bukit alami. Jikalaupun dianggap sebagai bangunan piramida buatan manusia, maka usianya belum sampai 1.000 tahun. Meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan peneliti, Gunung Padang tetap menjadi salah satu situs yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Sejarah Indonesia, yang selama ini lebih dikenal mulai dari Kerajaan Kutai pada abad ke-4 Masehi, kini dapat diperluas dengan kemungkinan adanya peradaban yang jauh lebih tua. Situs Gunung Padang tetap menjadi simbol penting dalam perjalanan menguak sejarah dan peradaban bangsa Indonesia. Dengan kelanjutan penelitian yang didukung oleh pemerintah, melalui pendekatan ilmiah serta dialog antar ilmuwan, diharapkan misteri situs ini dapat terkuak lebih jelas. Tidak hanya mengungkapkan fakta sejarah, riset ini juga menjadi langkah strategis dalam pelestarian warisan budaya nasional. Melalui sinergi antara pemerintah dan para ahli, Gunung Padang dapat menjadi kebanggaan bangsa sekaligus inspirasi bagi dunia. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sahabat cerdas kisah trending telah menyimak, jangan lupa share dan subscribe.